Oke, kali ini kita akan membuat model karakter manusia ya. Jadi untuk modeling kali ini kita akan berfokus pada modeling yang digunakan untuk animasi. Jadi nanti kita akan memperhatikan topologi flow dari setiap deformation topologi seperti yang ada di siku, kemudian lutut, kemudian pergelangan-pergelangan lain yang sekiranya nanti ada pergerakan atau perubahan bentuk seperti itu. Nah, kali ini kita akan mulai dengan membuat base mesh dari karakternya dulu. Kemudian setelah membuat base mesh dari karakternya, kita baru akan membuat aksesoris dari karakternya. Nah, untuk yang pertama kita perlu mengatur dulu layout dari 3D viewport ini. Jadi ini tampilan default Blender ya. Jadi kita akan kelompokkan dulu semua benda-benda ini atau objek-objek ini menjadi collection berbeda. Ini ini kamera. Kita akan masukkan ke kamera collection juga. Jadi bisa kalian ketik dengan shortcut M ya, M, kemudian ini M, new collection, kita kasih nama kamera. Selanjutnya ini lighting, kita juga masukkan ke koleksi yang baru. Selanjutnya ini cube, kita beri nama koleksinya char gitu aja, karakter. Di sini sudah terkelompok dengan baik di outlinernya ya. Jadi yang di collection ini kita hapus saja. Kemudian karena kita akan mulai modeling, kita belum butuh yang namanya kamera, kita hide aja dulu. Lighting juga kita hide dulu. Nah, di sini tersisa satu buah cube ya. Nah, cube ini tetap nanti akan kita gunakan. Namun sebelum itu kita akan memasukkan dulu referensinya seperti itu. Kita tambahkan dulu referensinya, Shift A, kemudian image reference. Nah, di sini saya akan ambil referensi karakter ini. Nah, referensi karakter ini tingginya kan masih belum jelas berapa. Sementara kalau kita lihat biasanya karakter laki-laki dewasa itu tingginya mungkin sekitar 1,7 atau 1,8 meter. Nah, untuk itu kita bisa gunakan cube ini untuk mengatur tinggi daripada karakter yang akan nanti kita buat. Caranya bagaimana? Jadi kalian bisa klik cube-nya ini, kemudian pencet N, kemudian masuk ke tab item di sini. Nah, di sini ada tab transformasi, rotation, scale, dan dimension. Nah, di dimension ini ada ukuran 2 meter semuanya. Nah, di sini untuk di Z-nya, di sumbu Z-nya ini yang menunjukkan tinggi, kita atur menjadi 1,7 misalkan. Nah, seperti ini. Kemudian cube ini akan saya letakkan di atas sumbu X langsung ya. Jadi bisa kita aktifkan X-ray modenya, kita geser ke atas. Nah, kalau misalkan ini masih mengganggu sebentar, kita nonaktifkan dulu atau kita hide dulu. Nah, di sini kita geser pas di atas sumbu X ya. Selanjutnya baru kita atur sketsa
atau referensi yang tadi kita masukkan. Kita scale, sesuaikan tinggi dari karakternya ini sesuai dengan tinggi daripada cube-nya ya. Nah, ini masih bisa kita naikkan lagi. Nah, ini juga harus kita sesuaikan ya. Jadi kaki yang ada di bawah ini paling tidak harus ada di atas sumbu X atau sejajar dengan dasar dari cube yang tadi kita buat. Untuk yang kepala juga sama, ini opsional aja apakah kepalanya itu mau mentok sampai atas bagian cube ini atau yang paling atas itu kita gunakan untuk rambut ya. Jadi nanti bisa kita sesuaikan terlebih dahulu. Nah, ini biar lebih jelas lagi, kita bisa aktifkan opacity dari referensinya. Jadi kalau misalkan mau mengatur opacity, kalian bisa masuk ke tab image data properties di sini. Kemudian opacity-nya kita bisa atur 0,50 atau ke bawahnya lagi. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Jadi sumbu X-nya itu kelihatan. Saya modinya kita nonaktifkan. Nah, ini mungkin sudah cukup ya. Jadi ini referensi untuk yang front, untuk yang depan. Nah, berarti kita harus geser referensinya ini pada tampilan depan seperti ini. Patokannya ada di sumbu Z dan juga sumbu X-nya ini. Pastikan sumbu Z-nya ini berada di tengah-tengah bagian badan dari karakter ya, dikira-kira aja. Jadi nggak semua referensi atau gambar referensi itu simetris. Jadi nanti kita akan bekerja pada separuh badannya karena nanti akan kita mirror. Jadi ini opsional ya, nggak ada patokan yang jelas, patokannya hanya ya dikira-kira aja seperti itu. Kemudian apabila kita geser-geser seperti ini ya, gambar referensinya akan tetap kelihatan. Nah, saya ingin agar gambar referensinya ini hanya terlihat ketika berada pada sisi, misalkan ketika kita mengakses front orthographic, nah dia baru kelihatan. Misalkan user perspective seperti ini dia nggak kelihatan. Nah, kita perlu mengaktifkan only axis align yang ada di tab image data properties ini. Nah, ini kita klik dulu only axis align ya, jadi di front orthographic kelihatan. Apabila kita geser ke user perspective dia tidak kelihatan. Nah, ini nanti membantu kita ketika mereview base mesh yang tadi, yang nanti akan kita buat seperti ini. Kemudian kita perlu menggesernya ke belakang sumbu Y. Nah, selanjutnya kita bisa menduplikat gambar referensi ini, kemudian merotasinya ke sumbu Z sebesar 90 derajat. Jadi kita nanti akan mengatur sisi bagian kanannya. Shift D ya untuk menduplikasi. Kemudian R Z 90 seperti ini. Apabila kita akses
6P3 atau right orthographic. Nah, di sini sudah muncul gambar di bagian samping kanan. Nah, tinggal kita atur aja, ini kan tingginya sudah sesuai ya. Jadi karena kita tadi menduplikasi, jadi kita tidak perlu mengatur scale-nya lagi. Kita geser ke sumbu Y. Nah, kita atur di bagian sampingnya seperti ini. Nah, ini juga sama, kita perlu kira-kira sekiranya mana di bagian tengah dari objek tersebut. Nah, kemudian kita bisa geser sumbu X. Nah, jadi nanti base mesh yang akan kita buat ada di bagian sini ya, bagian tengah. Oke, agar image reference atau referensi gambar referensi yang kita masukkan tidak mengganggu kita nanti ketika modeling, kita perlu mengaktifkan ya editable-nya atau selectable-nya, kemudian kita nonaktifkan. Nah, seperti ini. Jadi ini tidak bisa kita klik. Nah, ini kalau misalkan di user perspektif kita nggak bisa lihat, sementara apabila kita atur ke front orthographic atau right orthographic, gambar referensinya baru kelihatan seperti itu.